Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah meridhai aktivitas kita hari ini. Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diterima mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warsukni fahma waj'alna minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berikanlah kami rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian yang Allah cintai dan Allah sayangi. Kali ini kita akan membahas tentang hasad. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya tidaklah sama. Ada manusia yang dikaruniai nikmat berupa harta benda, ada yang dikaruniai nikmat berupa anak, kecerdasan, kecantikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, manusia yang mempunyai perilaku hasad, mereka tidak senang jika orang lain menerima karunia-Nya. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Ada dua sebab utama yang membuat seseorang berlaku hasad. Yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, atau paling hebat. Dari sifat dan sikap seperti ini, seseorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang lain. Dampak negatif perilaku hasad adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghanguskan amal kebaikan. Hasad dapat membakar amal kebaikan, bagaikan api membakar kayu bakar. Rasulullah SAW bersabda, Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah olehmu sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Hadis riwayat Ahmad. Semua amal baik membutuhkan perjuangan keras. Sangat disayangkan bila amal baik itu hanya lenyap dalam sekejap oleh perilaku hasad. Ibarat panas setahun terhapus dengan hujan sehari. Sekali berbuat hasad, amal kebaikan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun pun lenyap tidak berbekas.
Yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang ketiga, memutus tali silaturahmi. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Yang kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Adapun cara menghindari perilaku hasad. Yang pertama, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. Yang kelima, memelihara sikap rendah hati, tidak sombong, atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. 6. Saling mengingatkan dan saling menasihati. 7. Bersikap realistis melihat kenyataan. 8. Mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Dan yang ke-9, senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.